Kita lanjut kajian kita. Wa an Abi Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu anna A'rabiyan qala ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yadkhulul jannah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tutuz zakah wa tusilur rahim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa naqalahu al-Imam An-Nawawi fi Riyadh wa qala muttafaqun alayh. Wa naqala aidan fihi an Sulaiman bin Amir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa illam yajid tamran fal ma fa innahu tuhur wa qala as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah wa 'ala zawir rahim thintani sadaqah wasilah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Wa an Ibnu Umar bin Al-As radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tandir illa fima yanbaghi bihi wajh Allah ta'ala wa la yaminu fi qati'ati rahim. Akhraj Abu Dawud ila akhirih. Dijelaskan di dalam kitab Al-Qirtas syarah daripada Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dari Sayyidina Abi Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari. Sayyidina Ayyub Al-Ansari, ya. Beliau menyebutkan anna Arabian, sesungguhnya ada sekelompok orang Arab, sekelompok gobilah, satu gobilah, ya, datang kepada Rasulullah bertanya. Orang dulu dengan orang sekarang bedanya apa, Pak? Kalau orang dulu dia bertanya betul-betul nggak tahu. Begitu dia tahu diamalkan. Itu orang dulu. Bertanya nggak tahu diamalkan. Tapi kalau orang sekarang banyak, dia bertanya kepada gurunya dia tahu. Tapi dia mengetes gurunya, dia tanya itu. Jadi dia tanya, dia sudah tahu, dijawab oleh gurunya yang nggak manfaat untuk dia. Kenapa? Karena dia udah tahu. Makanya kata Sayyidina Ali, 1000 orang alim lebih baik aku hadapi daripada 1 orang bodoh yang keras kepala. Maksudnya kalau 1000 orang alim, dia bertanya. Dia nggak tahu, dia bertanya, aku jawab selesai, nggak panjang. Tapi kalau 1 orang bodoh, keras kepala, ya kan? Dia bertanya, dijawab, nggak sesuai dengan kemauan dia, nggak diterima. Itu kata Sayyidina Ali. 1000 orang alim lebih baik aku hadapi daripada 1 orang bodoh yang keras kepala. Nah, bagaimana kita bisa didik anak-anak kita untuk bertanya sesuatu yang dia nggak tahu dan dia mendapat jawaban lalu diamalkan? Tanamkan di dalam hati anak kita keimanan yang sebenarnya dengan Allah. Itu. Ini sekelompok orang Arabi ini bertanya kepada Rasulullah. Mereka ini polos nanyanya, ya kan? Akhbirni bi amali yadkhulul jannah. Katanya orang Arab ini, ya Rasulullah, tolong kabarkan kami, kabarkan aku amalan yang bisa buat kami masuk surga. Tanyanya polos. Amalan apa yang bisa buat saya masuk surga nih? Ya kan? Maka Nabi jawab. Karena ini orang polos bertanya,
Nabi jawab. Yang pertama kata Nabi, ta'budullah. Kamu ibadah dengan Allah. Kamu sembah Allah. Karena tidak ada amalan yang paling baik di atas muka bumi ini selain ketaatan kita kepada Allah. Unsur taat yang pertama kepada Allah, beribadah kita kepada Allah, sholat 5 waktu. Karena sholat itu diibaratkan oleh Nabi di dalam hadis, kamanzilat ra's fil jasad. Bagaikan kepala yang ada di tubuh manusia. Itu sholat. Artinya mustahil orang hidup kalau nggak ada kepala. Begitu juga sholat. Mustahil orang bisa bahagia hidupnya. Rumah tangganya bisa sakinah, mawaddah, warahmah. Usahanya bisa berkah kalau dia nggak sholat. Mustahil. Nah jadi kata Nabi, apa yang bisa masukkan kami ke dalam surga? Nabi jawab, sembahlah Allah. Taat kepada Allah. Setelah amalan kita taat kepada Allah itu Pak, enggak ada lagi amalan yang lain. Asbab yang menjadikan adanya kita di dunia ini siapa? Orang tua. Jadi setelah kita taat sama Allah, ya kan, mengerjakan perintahnya, lalu taat sama kedua orang tua kita. Anda taat sama Allah, nggak taat dengan kedua orang tua, nggak ada artinya ketaatan Anda. Sia-sia. Maka dari orang tua, minta redho, minta doa, minta maaf. Minta redho, minta doa, minta maaf sama orang tua. Bukan cuma lebaran. Itu. Karena Allah katakan dalam Al-Quran apa? Wa qadha rabbuka la ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Kemudian yang kedua, habis menyembah Allah, taat kepada Allah, kata Nabi kepada orang Arabi ini. Yang kedua, amalan untuk masuk surga, wala tusyrik bi syai'a. Janganlah Anda menyekutukan Allah. Syirik kepada Allah, menduakan Allah, membagaimanakan Allah, itu enggak boleh. Membagaimanakan Allah itu enggak boleh. Innallaha la yukayyaf. Enggak boleh Bapak begini. Seandainya Allah begini, umpamanya Allah begini, andai kata Allah begini, kalau saja Allah, itu enggak boleh. Innallaha la yukayyaf. Allah enggak bisa dibagaimanakan. Allah enggak bisa diumpamakan. Karena tidak ada yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali sudah menjadi takdir dan ketentuan Allah. Kita ini dimintanya ikhtiar saja dengan Allah. Lain itu enggak ada. Lain itu enggak ada. Ya. Jadi kalau orang syirik dengan Allah, menyekutukan Allah, enggak akan masuk surga. Ya, menduakan Allah. Ya. Wa nuqimus shalah wa tuqimus shalah. Kemudian dirikan sholat, kata Nabi. Dirikan sholat. Sholat 5 waktu Pak. 1 waktu 5 menit aja. 5 waktu 20 menit. Untuk bangun malamnya inti 5 menit aja. Baru 30 menit. 24 jam diambil 30 menit, ada 23 jam setengah. Itu yang harus Anda pertanggungjawabkan dengan Allah di hari kiamat nanti. Belum lagi dipakai main HP sekarang. La ilaha illallah. Kita yang tua aja Ustaz Ferry sama HP, pengaruh kita. Padahal mau tidur, samping istri kita. Main HP, ini main HP, kita main HP. Yang satu lihat TikTok, yang satu lihat IG, yang satu lihat... Ini tidur bersebelahan sama kita istri.
ngobrol enggak main HP aja udah. Tahu-tahu dia tidur HP mesti nyala tuh lagu. Naudzubillah. Dia tidur, akhir sadar dunianya dia, akhir tidurnya dia lagi dengerin lagu dangdut tuh. Masya Allah. Istri di sebelah kita nggak kita ajak ngobrol. Kadang kita duduk depan TV. Kalau sekarang udah nggak ada yang nonton TV, Pak. Nggak laku TV. Duduk anak kita 5 ngobrol di ruang tamu. Lebaran. Habis lebaran salaman makan, habis makan duduk depan TV di bangku sofa. Duduk anak-anak kita satu sama lain nggak ada yang tegur, khusyuk semua khusyuk. Pada main HP. Makanya di Australia atau di beberapa negara, anak yang usianya kurang dari 16 tahun itu nggak boleh dikasih pegang HP. Kalau ketahuan orang tuanya kena pasal gitu. Nah hukuman. Ya. Bukannya alat elektronik itu nggak bagus, Pak. Bukannya informasi itu nggak bagus. Ya. Kalau dulu tempat maksiat mudah dideteksi dan mudah dibubarin. Sekarang tempat maksiat di HP, di kantong kita. Mau nyari apa aja ada di HP.